Film ini ada Spider-Man, Hulk, Punisher, Black Widow, The Hand, berbagai villain. Dilengkapi juga karakter pendukung kayak MJ dan Ned. Tapi kok film ini kerasa biasa aja ya? Yuk simak bacotan gua setelah nonton Spider-Man Brand New Day. Spider-Man Brand New Day adalah film terbaru dari Marvel Cinematic Universe dan ini menjadi film keempat Spider-Man yang diperankan oleh Tom Holland. Film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton. Review gua ini adalah review non-spoiler yang ngebahas struktur movie ini bagus atau enggak. Dan ini menurut pendapat gua sendiri, jadi langsung gua mulai aja. Film ini berkisah 4 tahun setelah kejadian No Way Home, di mana Ned dan MJ sudah mau lulus kuliah dan Peter akhirnya full menyendiri menjadi Spider-Man. Spider-Man terus kerja setiap hari memberantas musuh-musuh seperti Scorpion, Tombstone, Boomerang, Tarantula, Ramrod yang semuanya diperlihatkan di montage awal. Sampai akhirnya dia harus berurusan dengan seseorang yang memiliki kekuatan untuk berpindah-pindah pikiran. Spider-Man dibantu oleh Punisher di film ini, mirip seperti Tony di Homecoming, Fury di Far From Home, dan Doctor Strange di No Way Home. Di tengah pekerjaan Peter sebagai Spider-Man, kita juga melihat kisah Peter yang masih ingin berhubungan dengan teman-temannya seperti MJ dan Ned. Plot film ini termasuk simple, gak ada multiverse, gak ada kejadian yang hancurin dunia, gak ada kejadian skala nasional sampai harus manggil Avengers, gak ada build up face mutan ataupun Doom, dan lain-lain. Jujur aja, buat bahas film ini agak susah karena bakal spoiler gede. Story film ini menurut gua gak terlalu sedih, gak terlalu menegangkan, lebih ke popcorn movie yang lu nonton buat have fun doang, yang diselingi action. Kita melihat dinamika Spidey dan Punisher. Spidey yang berusaha kontak lagi dengan MJ, dan masa lalu karakter yang diperankan oleh Sadie Sink. Semuanya cukup grounded dan dibalut dengan bagus. Tapi gak ada hal unik di film ini. Story film ini terasa seperti Far From Home, Ant-Man 1, Guardian of the Galaxy 2. Intinya film ini dibutuhin untuk build up para karakter, tapi dalam skema universe Marvel sebenarnya gak terlalu berpengaruh. Nilai gua untuk story ini 7,5 dari 10. Film ini didireksi oleh Destin Daniel Cretton sebagai sutradara film Shang-Chi dan sebelumnya menjadi sutradara Avengers Kang Dynasty sebelum batal dan diganti menjadi Avengers Doomsday. Dan dia juga yang akan nantinya menjadi sutradara live action dari Naruto. Film ini dibanding film Spider-Man Tom Holland versi John Watts jauh lebih bagus. Gua dari dulu gak pernah ngerti kenapa filmnya John Watts gak pernah nunjukin Spidey yang berayun di gedung tinggi pencakar langit. Semua scene dia swing antar bangunan di versi John Watts jelek semua. Color gradingnya kayak cuma asal rekam kayak film murahan. Fightingnya jujur aja gak pernah ada scene yang bagus. Film ini beda jauh dari versi John Watts itu. Destin berhasil ngebuat film yang lebih real, lebih grounded, tapi memiliki adegan swing yang memanjakan mata. Dan fight scene-nya juga bagus semua. Shang-Chi masih menjadi film dengan battle terbaik menurut gua di MCU. Walau Spider-Man ini gak bisa sampai ke level Shang-Chi, tapi ini improvement yang jauh di atas. Cara Spidey menggunakan jaringnya cukup unik, gak asal nembak-nembak dan narik-narik doang kayak pistol. Dan hal yang gua suka yaitu seringnya ditunjukin Spidey menyelamatkan orang. Kalau gua nonton filmnya Tobey, Andrew, dan Tom sebelumnya, gak terlalu kerasa kalau dia sebagai friendly neighborhood Spider-Man. Di sini hampir semua fight scene dia tetap memikirkan untuk menyelamatkan penduduk. Kalau soal nilai direksi sutradara di film ini, menurut gua 8 dari 10. Dia juga berhasil ngedirect para aktor buat lebih baik. Contohnya Zendaya sebagai MJ yang jujur aja di film sebelumnya kayak karikatur satu dimensi, tapi di sini berasa natural. Bicara acting, menurut gua ya standar Marvel ya. Tom Holland, Jon Bernthal sebagai karakter utama, dan yang cukup ikonik yaitu Sadie Sink. Beneran kerasa di antara semua aktor di Stranger Things, cuma dia yang jago acting. Pantes aja dibanding aktor Stranger Things lain, dia yang sering dapetin film terkenal. Ini bukan karena Sadie cantik doang ya. Sadie berhasil meranin karakter yang pas saat dia marah, marahnya dapet, pas sedih, sedihnya dapet. Dia berhasil meranin dengan baik, dan ditambah dia emang cantik sih. Kenapa gue bilang cuma Sadie yang ikonik? Tom Holland menurut gue biasa aja ya, masih mirip kayak movie dia sebelumnya walaupun ada improvement di sini, dimana wajahnya beneran bisa serius. Soalnya tiap gue nonton movie Tom Holland yang dulu, mau Spider-Man atau Uncharted, wajahnya tuh kayak lagi nahan ketawa terus. Jadi gue yang nonton mau scene serius, jadi gak serius pas lihat wajahnya. Jon Bernthal menurut gue agak mid. Dia di sini lebih ke comic relief, bukan karena dia ngelakuin hal konyol terus, tapi komedi di movie ini menggunakan dia sebagai perantara. Tapi sayang banget komedinya walaupun ada beberapa yang lucu, ada beberapa yang gak kena, dan malah ngebuat acting dia terlalu maksa. Cringe-nya itu selevel sama beberapa adegan di Thor Love and Thunder. Zendaya sebagai MJ juga improve jauh. Zendaya itu aktris yang jago, gue suka. Dia menang Emmy, gue nonton dia di Euphoria, beneran bagus actingnya. Tapi di film Spider-Man, actingnya itu agak ngeselin dan generik. Gue tahu itu emang karakter dia yang ditulis seperti itu, bukan dari acting Zendaya sendiri. Di movie ini dia improve jauh dan nunjukin beberapa adegan sedih. Contohnya scene dia di atap bersama Tom Holland, yang udah nonton pasti tahu maksud gue yang mana. Selebihnya actingnya jujur aja gak terlalu berkesan. Tremel Tillman itu aktor yang menurut gue bagus pas nonton Severance, tapi di sini beneran datar banget sebagai Bill Metzger. Kalau disuruh kasih nilai, menurut gue di acting para karakter di sini yaitu 7 dari 10.
Jujur aja gue gak terlalu suka bahas sinematografi di film Marvel, karena menurut gue seluruh film Marvel kelihatan sama. Cheap looking, budget gak dikasih ke sinematografer. Satu-satunya film MCU dengan sinematografi baik menurut gue cuma Eternals. Tapi sayang banget film itu skripnya agak hancur. Dibanding film DC kayak The Batman, Clayface yang kelihatan banget beneran memiliki identitas sendiri, film-film Marvel menurut gue sama semua. Walau begitu, film ini sinematografinya improvement dari versi Jon Watts. Di versi dia kebanyakan close up dan narrow shot. Semua shot terlalu di zoom ke wajah para karakter. Film ini berbeda, banyak wide shot dan adegan swing Spider-Man di Manhattan yang epic. Color grading juga terasa fresh dengan tone yang cool, aspek ratio yang sinematik, dan gak ada shot yang terlihat terlalu murahan. Tapi bukan berarti bagus banget juga. Di film ini hampir gak ada permainan kamera atau angle yang unik. Yang berkesan cuma pas Spider-Man berayun di awal-awal dan kelihatan POV dia. Ya cuma itu aja sih. Untuk CGI, scene berayun Spider-Man gak kelihatan fake. Semua scene terlihat bagus. Tapi emang film ini kayaknya gak terlalu banyak butuhin CGI, kecuali scene swingin dia. CGI Hulk menurut gua bagus-bagus aja. Yang mungkin saat Peter ngegunain organic web dia, itu pas kesemprot kelihatan banget palsu. Tapi ya itu aja sih yang bisa gue ingat. Kalau diminta ngasih nilai, sinematografi film ini mungkin 8 dari 10. Bicara sinematografi gak klop kalau gak bicara sama sound desainnya. Sayang banget sama seperti semua film Marvel lainnya, kecuali Guardian of the Galaxy, gak ada yang berkesan di sini. Soundtracknya gak ada yang memorable. Lagu tema utama Spider-Man dijadikan Easter egg di aplikasi net. Sound mixingnya menurut gua generik aja, gak jelek tapi juga gak wah. Ya standar-standar aja sih. Dan pas di akhir gua kaget, kok lagunya bahasa Indonesia? Dan orang sekeliling juga pada bingung. Ternyata beda region beda lagu yang ditayangin. Untuk Indonesia menggunakan lagu I Miss You Brand New Day dari band For Revenge. Tapi karena ini khusus kerja sama Marvel Indo dengan region sini, dan bukan apa yang dipilih Marvel resmi sebagai official ending song, gue gak mau terlalu bahas lagunya. Untuk background musik yang menurut gue agak generik, pendapat gue sih 7 dari 10. By the way, sekarang gue mau bahas isi filmnya. Apa yang terjadi di movie ini yang pastinya full spoiler. Kalau kalian gak mau spoiler, silakan skip ke menit berikut. Filmnya dibuka dengan montage selama time skip 4 tahun di mana Spider-Man ngalahin beberapa rock gallery-nya seperti Tombstone, Scorpion, The Hand, Ramrod, Tarantula, Boomerang, dan lain-lain. Yang nungguin mereka pasti kecewa karena mereka itu cuma sekali lewat. Tapi menurut gua fine-fine aja, soalnya emang yang nungguin mereka itu pasti baca leak atau bocoran. Padahal emang dari resmi gak pernah konfirmasi mereka bakal jadi villain utama. Ada karakter polisi The Wolf yang diadaptasi juga dari komik. Tapi menurut gua untuk karakter sampingan yang gak punya plot seperti dia, screen time-nya kebanyakan. Scene swinging Spider-Man di kota terasa sangat fresh dibanding film-film sebelumnya. Peter nge-stalk Instagram Ned dan ngikutin dia ke rumah karena dia tahu lagi pesta. Dan di sini dia ketemu Ned dan MJ, dan ternyata MJ udah punya pacar. Scene ini ningkatin dramanya. Spidey trauma ngeliat MJ punya pacar dan mulai bermutasi jadi Man Spider. Tapi jujur aja menurut gua agak dipaksakan drama ini. Soalnya setelah ini, cowoknya langsung dilupain movie-nya. Cuma sempat disinggung pas scene di kamar Punisher kalau dia pengen ngirim pesan doang. Kayaknya film ini masih bisa berjalan dengan sama walau gak ada pacar MJ. Akhirnya kita melihat mutant X-Men pertama kita versi MCU atau Universe 616, yaitu Jean Grey yang diperankan oleh Sadie Sink. Ketika Sadie Sink di-cast di film ini, semua orang langsung tahu dia Jean Grey. Ya karena siapa coba karakter penting berambut merah yang punya kekuatan telepatik selain Jean Grey? Buat kalian yang gak nonton X-Men, Jean ini pacarnya Logan di film X-Men. Dia jadi villain di X-Men 3 dan endingnya dia mati. Kemudian ketika X-Men di-reboot, dia juga diperankan oleh Sophie Turner dengan kekuatan yang sama overpowernya. Dan dia jadi villain di film Dark Phoenix. Jean Grey adalah salah satu karakter overpower di Marvel Universe. Jadi pas tahu karakter dia cuma lompat-lompat pikiran, gua agak kecewa. MCU nge-nerf dia abis-abisan. Tapi ternyata enggak, itu karena dia masih gak punya pengalaman. Di akhirnya dia bisa ngetelekinesis dan mengendalikan benda, dan berhasil mengendalikan pikiran setengah kota New York secara bersamaan. Udah kelihatan overpowernya Jean di sini. Story Jean di sini dibuat misteri. Dia berusaha masuk ke gedung damage control untuk mencari VMAX. Spidey bertanya ke Bill apa itu VMAX, tapi Bill bilang dia tidak tahu. Dia mengendalikan pikiran orang-orang, terutama Scorpion untuk bisa masuk dan mencari VMAX. Tapi Scorpion dihentikan Spidey. Karena kehilangan Scorpion, dia akhirnya menggunakan Hulk untuk bisa masuk ke dalam. Hulk menghancurkan setengah gedung damage control, tapi akhirnya dihentikan Spidey dan Jean akhirnya ditangkap. Kemudian kita di-reveal kalau Jean mencari saudarinya yaitu Sarah Grey. Dan ternyata Sarah dijadikan eksperimen oleh Bill sampai meninggal. Di sini plot twist terjadi. Sebelum meninggal, Sarah melihat sebuah ventilasi bermerek VanMax dengan tulisan N yang sudah hilang. Jadi dia membaca menjadi VMAX. VMAX bukanlah serum, barang penting atau hal yang menyangkut mutant. VMAX ternyata hanyalah merek ventilasi yang dilihat Sarah sebelum meninggal. Scene ini jujur agak sedih sih. Jean yang trauma menyadari ini membuka potensialnya. Dia bisa telekinesis dan mengendalikan setengah kota sehabis ini. Untuk bagaimana Jean yang dikalahin menurut gua agak anti klimaks. Dia diceramain oleh Baby May dalam pikiran Peter. Tapi ya cuma itu emang caranya ngalahin telepatik.
Plot Peter yang mulai bermutasi menurut gua agak let down atau mengecewakan. Gua tahu mereka gak bakal berani ngadaptasi Man Spider, tapi ya kerasa plot ini sengaja ditunjukin biar mereka bisa nge-power up Spider-Man doang dan dia bisa menggunakan organic web tanpa web shooter. Bruce Banner dan Hulk sendiri menurut gua agak dipaksakan masuk karena mereka ingin ada fight scene antara Spidey dan Hulk. Jadi Bruce dijadikan karakter di sini, walaupun sebenarnya dia gak penting-penting amat. Gue suka akhirnya Punisher gabung ke movie dan berinteraksi dengan Spidey. Menurut gue dinamika mereka lucu, tapi ada beberapa adegan di mana Punisher ngelucu terlalu dipaksakan. Contoh di dalam gedung Damage Control yang karena jokesnya terlalu lama jatuhnya cringe. Contoh lain jokes Staten Island yang menurut gue lucu, apalagi pas MJ ngembalikan itu ke Punisher. Tapi karena kebanyakan dibilang malah hilang momentum lucunya. Tapi ya gak semua sih. Scene Punisher jadi Spider-Man di akhir berhasil bikin gue ketawa. Walaupun ada The Hand, di sini gak ada Daredevil. Orang-orang yang ngira di Spider ngelawan The Hand lagi berusaha ngebebasin Daredevil ternyata salah. Tapi yang gak gue expect, fight scene ini ternyata final fight di film ini. Karena sering banget ditunjukin di trailer, gue kira ini fight di awal-awal doang. Scene Peter dengan MJ di atas atap bangunan menurut gue plot twistnya ngena. MJ akhirnya ingat Peter, mereka ciuman, semua orang di bioskop langsung tepuk tangan, akhirnya mereka jadian. Ternyata dia Jean yang lagi ngendaliin MJ. Dia jadi evil banget di sini, tapi gue suka. Kalau emang Marvel mau dia jadi villain di movie ini, gue suka mereka beneran all out kayak gini, gak setengah-setengah. Dan salah satu hal yang menarik yaitu Universal Inhibitor yang diciptakan Peter, sebuah device yang menahan mutasi Spider dan mutasi Hulk, dan digunakan di akhir untuk menahan mutasi Jean Grey. Kalau kalian ingat, alat ini dibiarin Peter di dalam gedung Damage Control, yang artinya Damage Control bisa mempelajari dan ngebuat ulang alat ini. Menurut gua ini adalah asal muasal bagaimana mereka menciptakan neck collar yang bisa menahan kekuatan para mutant. Bill Metzger sendiri adalah karakter anti-mutant di komik. Kemungkinan besar di film X-Men versi MCU, dia bakal ngebuat kalung anti-mutant yang kita kenal, dan dia bakal jadi side villain. MJ tetap gak mengenal Peter, dan gak klise dia bakal tiba-tiba ingat dan jatuh cinta. Enggak, di sini MJ tetap gak mau jadian sama Peter, ya karena dia gak kenal sama sekali sama Peter. Sebuah keputusan dewasa. Semoga di film berikutnya MJ gak langsung jadi cewek Peter lagi. Semoga Peter mengenali cewek-cewek lain, contoh Gwen Stacy, Felicia, dan lain-lain. Di akhir film, Ned akhirnya mengenal Peter, tapi kita gak tahu maksudnya dia kenal Peter sebagai temannya, jadi ingatannya balik lagi, atau dia kenal Peter sebagai Spider-Man. Soalnya, dia dah tahu nama Spider-Man itu Peter dari MJ. Karena MJ nggak bisa ingat walau semua sudah terjadi, gue yakin Ned nggak bisa ingat masa lalu dia bersama Peter. Dia cuma sadar kalau orang yang lagi di jabat tangannya itu Spider-Man. Cuma ya karena dijadikan adegan cliffhanger, mungkin banyak orang yang beranggapan salah. Dan filmnya ending di situ. Sebuah film yang grounded, gak terlalu script level, tapi gak terlalu world ending multiverse segala macem. Film yang cocok untuk Spider-Man dengan karakter development yang baik untuk Spider-Man itu sendiri dan para karakter. Film ini berhasil ngebalut kesendirian Peter, interaksi dengan MJ dan Ned, dinamika Peter dan Punisher, dan terutama pengenalan karakter yang diperankan Sadie Sink. Scene Brian Spider-Man memanjakan mata walau gak terlalu lama, dan yang gue suka adalah fight scene-nya atau scene berkelahi. Destin sebagai sutradara Shang-Chi berhasil ngeliatin Spider-Man yang fight-nya all out, kerasa superhuman-nya, kerasa Spider-Sense-nya. Bukan cuma yang nembak-nembak pakai jarinya dan nonjok-nonjok doang. Fight scene melawan The Hand di akhir koreografinya bagus. Bukan hanya dari Spider itu sendiri, tapi dari The Hands. Kerasa gerakan mereka seperti film-film wuxia, tapi masuk akal karena Jackie Chan sendiri adalah stunt team di sini. Aksi fight Spider-Man-nya bagus, story-nya bagus, dan Sadie sebagai aktor baru di sini bagus. Gua suka movie ini. Lebih banyak drama dan story karakter daripada fan service dan villain-villain gede. Lebih kerasa friendly neighborhood-nya. Kalau disuruh ngasih rating, menurut gua secara struktur movie, film ini 7,5 dari 10. Sebuah film yang dibutuhkan untuk explore karakter, tapi masih butuh beberapa improvement. Kalau menurut kalian gimana? Apa kalian lebih suka Brand New Day atau film Spider-Man sebelumnya? Jangan lupa subscribe dan like video ini, and see you later.